Tapi sobat hutan si tapir yang nyasar masuk ke pemukiman. Memang sih sekilas mamalia ini terlihat seperti babi hutan yang memiliki belalai kecil. Tapi ini kalau diperhatikan dengan seksama, keduanya berbeda kok. Jadi jangan fitnah sobat hutan yang macam-macam ya. Tapir masuk ke pemukiman tak lain tak bukan karena habitatnya yang sudah mulai rusak, sehingga sumber makanan pun semakin berkurang. Sobat berbelalai ini memang jarang terlihat berkelompok dan lebih suka sendiri. Betul sekali, Tan. Oh iya, walau aku mirip dengan babi hutan atau gajah, tapi sebenarnya aku masih satu saudara dengan kuda dan badak. Karena aku termasuk mamalia dengan jari kaki yang ganjil. Oh iya, ada satu fakta unik lagi nih tentang diriku, Tan. Sebenarnya aku sudah eksis sekitar puluhan juta tahun yang lalu. Aku sudah melewati banyak tahap kepunahan, tapi masih bisa bertahan hingga sekarang. Di satu sisi aku cukup sedih, karena masih ada saja yang tak mengenaliku. Sampai-sampai aku dituduh menjadi hewan lain. Sabar ya sob, semoga saja kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Siapa nih dari kalian yang menganggap kalau DNA orangutan paling dekat dengan manusia? Yap, ternyata itu salah teman. Karena DNA orangutan hanya memiliki kemiripan 97% dengan DNA manusia. Sedangkan ada hewan lain yang memiliki kemiripan yang lebih, yaitu hingga 98,9%. Siapakah dia? Inilah aku, Tan, seekor simpanse. DNA aku memang nyaris sama dengan manusia. Tapi walau paling dekat kemiripannya, tetap saja aku tidak sepintar manusia. Kalian tahu nggak alasannya apa? Karena ternyata yang 1,2% sisanya ini memiliki kode genetik yang sangat berbeda. Kedengarannya sih memang nggak banyak, tapi kalau dibedah, ternyata jumlah gen yang berbeda itu bisa mencapai miliaran genomnya. Dan itulah yang membuat perbedaan besar antara aku dengan manusia. Nah, sekarang sudah terbuktikan kalau ternyata DNA simpanse lebih dekat dengan manusia, bukan orangutan. Jadi jangan salah sangka lagi ya. Yang bikin salah sangka ternyata gak cuma si tapir saja teman. Tapi ada juga si panda merah yang lucu dan menggemaskan. Banyak yang mengira kalau panda merah bukanlah panda yang sesungguhnya karena ia lebih mirip rakun. Jadi sebenarnya sobat hutan ini adalah panda yang sesungguhnya atau bukan ya? Terus apakah masih saudara dengan panda yang besar itu? Coba jawab sob. Jangankan kalian, Tan. Para ahli juga awalnya bingung dengan hal ini. Jadi begini awalnya. Aku ditemukan pada tahun 1825. Dan saat itu aku diberi nama Panda. Setelah itu barulah ditemukan panda besar yang berwarna hitam putih. Setelah melakukan berbagai penelitian, akhirnya para peneliti sepakat bahwa panda yang besar itu sebenarnya adalah keluarga beruang. Sedangkan aku adalah hewan yang memiliki genus tersendiri. Jadi jawabannya jelas ya, bahwa akulah panda yang sejati. Dan antara aku dan panda besar tidak ada sama sekali kedekatan. Unik bukan? Bukan. Jadi sekarang sudah clear ya kalau panda sejati adalah si merah ini. Cakep. Teman di rumah, kalau ingat keledai pasti kalian ingat satu peribahasa kan? Itu loh, peribahasa yang berbunyi hanya keledai yang terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Peribahasa ini bermakna kecerobohan, seolah mencap keledai sebagai hewan yang bodoh. Benarkah demikian? Nah, untuk mencari tahu jawabannya, kita harus membuktikannya. Caranya adalah dengan membuat lubang tanah yang cukup dalam. Selanjutnya, kita akan memancing dengan makanan favorit mereka, yakni wortel. Yuk, kita gas! Tenang, Tan. Aku tidak seceroboh itu kok. Aku paham kalau di depanku ini ada lubang yang bisa membahayakanku.
Jadi walau diiming-imingi makanan sekalipun, aku tetap akan waspada. Jadi kalau ada bahaya seperti ini, aku pasti akan mencari jalan lain yang lebih aman. Wah, cerdik benar kamu Sob. Coba sekarang kita berpindah ke sisi yang satunya. Widih, lagi-lagi keledainya tetap jalan memutar teman. Luar biasa. Terbukti kan Tan, kalau aku ini tidak ceroboh seperti apa yang kalian kira. Betul Sob, karena sudah terbukti bahwa kamu ini pintar. Oh iya, satu lagi nih. Ternyata Sobat Totan ini juga sering dianggap sebagai kembarannya Kalkun loh. Padahal kan beda banget tuh dari segi fisik dan ukurannya. Tapi yang membuat mereka sama itu adalah kebiasaan meniru suara. Dimana kalau ada seekor saja yang bersuara, maka keledai lain akan ikut menyahut. Tuh, lihat kan? Keledainya pada latah tuh, sama persis kayak Kalkun. Kocak banget ya. Perilaku menggemaskan Sobat Totan ini disebabkan karena ini merupakan cara mereka dalam berkomunikasi. Apalagi pendengaran keledai sangat tajam dan itu terlihat dari kupingnya yang super besar. Banyak-banyak sabar ya Sob kalau sering mendapat fitnah dan disamakan dengan hewan lain. Teman, yang satu ini juga gak kalah bikin orang salah sangka. Bahkan beritanya santer beredar di masyarakat. Kalian tahu nggak? Kalau ada desas-desus, kalau si ayam broiler merupakan hasil dari suntikan hormon, sehingga pertumbuhannya bisa cepat. Katanya, bila kita mengkonsumsi ayam ini terlalu sering, akan mengakibatkan berlebihnya kadar hormon dalam tubuh. Dan itu sangat berbahaya. Tapi ternyata berita itu salah besar teman, alias hoax. Betul sekali Tan, berita ini sudah menyebar lama dan mirisnya banyak yang percaya terhadap berita itu. Aku ini sebenarnya merupakan ayam yang secara genetik sudah diseleksi agar dapat tumbuh cepat. Aku hanya membutuhkan waktu sekitar 35 hari untuk memasuki waktu panen. Sedangkan ayam kampung membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu sekitar 70 hari. Tuh kan, ternyata terbukti kalau semua mitos itu adalah hoax teman. Jadi kalian gak usah khawatir lagi ya untuk mengkonsumsi ayam broiler ini. Karena selama diawasi dengan baik oleh dokter hewan, ayam-ayam ini sehat dan layak dikonsumsi kok. Apalagi dalam satu ekor ayam terdapat banyak protein, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Jadi jangan ragu lagi ya untuk mengkonsumsi ayam ini. Dan yang ini nih, pasti udah bukan rahasia umum lagi kalau ada stigma bahwa buaya itu adalah hewan yang tak setia. Makanya ada istilah buaya darat. Tapi emang iya Sobat Totan ini hewan yang gak setia? Sebenarnya kata-kata itu membuat aku sedih Tan, karena itu semua adalah tidak benar. Fakta yang sesungguhnya adalah sebaliknya. Aku adalah hewan yang setia hanya pada satu pasangan saja. Dan ini sudah dibuktikan oleh para peneliti. Jadi baik jantan ataupun betina sama-sama memilih untuk tetap bersama pasangannya selama musim kawin hingga bertahun-tahun. Padahal kan populasiku sangat padat, tapi tak ada pilihan, aku lebih memilih untuk setia. Tak hanya pada pasangan, kesetiaanku ini juga aku berikan pada anggota kelompokku. Dan kesetiaan ini sangat jarang sekali ditemukan pada hewan-hewan lainnya. Pantas saja dalam budaya Betawi, buaya dilambangkan sebagai hewan yang setia. Makanya sampai dijadikan simbol dalam bentuk roti buaya. Wah, kalau ini si Otan suka. Yang bikin salah sangka lagi adalah si gurita cincin biru ini teman. Siapa sangka di balik keindahannya, ternyata Sobat Totan ini memiliki racun yang paling mematikan di dunia hewan laut. Jadi kalau bertemu mereka saat berenang, harus ekstra kudu wajib hati-hati ya. Jangan tertipu dengan tubuhnya yang indah.
Tapi tenang Tan, selama kalian tidak menggangguku, aku tidak akan menyerang kok. Racunku ini mengandung tetrodotoksin yang bisa menyerang sistem syaraf. Itulah mengapa ini sangat berbahaya bagi manusia. Selain untuk mempertahankan diri, kemampuanku ini juga aku gunakan saat berburu Tan. Sekali aku menyerang, dijamin deh mangsaku tidak akan lepas begitu saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa jangan percaya hanya pada sampulnya saja ya. Tapi kita juga harus melihat dari dalamnya juga. Cuakep!